Oke, welcome back to my channel. Nama gue Philip Mulyana dan gue adalah seorang financial coach. Gue sengaja bikin channel ini untuk kalian yang pengen belajar soal investasi, soal asuransi, dan juga soal money management. Nah, kalau misalkan kalian emang cari channel seperti itu, jangan lupa subscribe dan klik notifikasinya, karena gue akan sering bikin video soal kayak beginian. Nah, hari ini gue akan sharing soal reksadana saham. Nah, buat kalian yang masih belum tahu apa itu reksadana, gue akan taruh linknya di sebelah sini. Jadi kalian bisa lihat dulu apa itu reksadana. Nah, reksadana saham sendiri, sama seperti yang gue udah pernah bahas di video itu, reksadana itu adalah wadah investasi yang dikelola oleh namanya fund manager atau manajer investasi. Nah, karena ini adalah reksadana saham, berarti mereka cuma boleh beli saham. Nah, tapi bukan cuma boleh beli saham aja sebenarnya. Banyak orang yang nggak tahu kalau misalkan mereka juga boleh mencampur saham itu dengan pasar uang. Nah, komposisi yang ditentukan oleh OJK itu adalah minimal 80% harus dibeliin saham dan maksimal 20% boleh ditaruh di pasar uang seperti deposito atau surat utang. Nah, sebenarnya reksadana saham sendiri komposisinya itu adalah dibagi menjadi dua. Minimal 80% dari reksadana saham itu boleh dibeliin saham. Harus dibeliin saham. Nah, maksimal 20% itu boleh dibelikan yang namanya pasar uang. Ditaruh di deposito atau di surat utang. Nah, kenapa boleh 20% itu ditaruh di pasar uang? Karena semua reksadana butuh likuiditas. Seandainya pemilik unit atau investor pengen jual kembali unit mereka, maka si manajer investasi harus menerima itu dan mereka bisa mencairkan sebagian dari pasar uang mereka, mungkin deposito atau mungkin yang lain. Nah, oleh karena itu, manajer investasi bisa menjaga performa mereka dengan cara mereka nggak usah jual saham dulu, karena kan saham belum tentu dalam posisi yang untung, tapi mereka bisa pakai cash cadangan mereka untuk menjaga performance-nya. Nah, kenapa seorang investor harus milih si reksadana saham? Kenapa nggak langsung invest langsung ke saham aja? Nah, gue selalu pakai analogi begini. Misalkan seorang investor itu punya mobil dan dia nggak bisa nyetir. Dia cuma punya dua pilihan. Yang pertama adalah dia harus belajar nyetir. Yang kedua adalah dia sewa satu sopir. Nah, untuk pilihan yang pertama itu kan butuh proses. Dia harus belajar dulu dan dia nggak bisa langsung nyetir langsung di jalan tol. Dia harus cari tempat yang lebih sepi, lebih aman, dia belajar, lalu naik level, naik level. Tapi begitu pertama kali dia belajar nyetir, semuanya dia harus pikirin dan semua dia butuh effort yang gede untuk bisa nyetir. Nah, ini sebenarnya sama aja pilihannya dengan kalian. Mau pilih saham atau reksadana saham? Kalau misalkan memang mau saham, kalian harus butuh effort yang lebih besar dan komitmen untuk belajar saham. Karena kan nggak langsung kalian belajar sesuatu bisa langsung jago trading saham dan jago investasi di saham. Yang kedua, kalian bisa pakai reksadana saham untuk biarin yang profesional aja mengelola dan kalian bisa kerja seperti biasa dan melakukan aktivitas seperti biasa. Reksadana saham sebenarnya cocok buat kalian yang mau investasi jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Kalau jangka pendek kita udah bahas di reksadana pasar uang. Gua akan taruh linknya untuk reksadana pasar uang sebelah sini. Tapi sebenarnya untuk reksadana saham harus di atas 5 tahun. Misalkan reksadana saham bisa lu gunain untuk investasi untuk pensiun atau investasi untuk biaya uang sekolah anak atau biaya kuliah anak. Nah, semua investasi yang di atas 5 tahun idealnya adalah harusnya masuknya ke reksadana saham atau ke saham langsung. Nah, itu aja semua yang gue bisa share soal reksadana saham. Jangan lupa subscribe dan notifikasinya dinyalain karena gue bakal sering kasih kalian video yang baru. Dan jangan lupa juga leave komen di bawah untuk pertanyaan-pertanyaan atau ada ide apa yang harus gue bahas selanjutnya. Nah, gue Philip Mulyana, signing off. Thank you.